Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, apakah memang betul seseorang itu bisa melewati jalur bikin konten YouTube untuk menjadi kaya? Karena sekarang itu fenomena untuk konten kreator itu banyak sekali ya. Banyak sekali orang karena dianggap itu lebih mudah untuk mencapai jalur sukses. Oke, saya ingin menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Saya sebenarnya telah menjadi konten kreator itu sekitar 2 tahunan yang lalu ya, aktif-aktifnya. Dan sebelumnya juga itu sekitar 5 tahun lah, sekitar 3 tahun. Jadi totalnya itu sekitar 5 tahun saya menjadi konten kreator. Dan berharap dengan jalan itu saya bisa mencapai titik sukses seperti selebritis lainnya yang selalu muncul di beranda bahwa mereka punya konten yang walaupun tidak terlalu berisi atau tidak bermutu, tetapi bisa menghasilkan pundi-pundi cuan yang banyak sekali. Kadang kita sebagai orang awam itu melihat bahwa hanya sebatas lelucon, sebatas cerita hidup sehari-hari bisa menghasilkan cuan yang begitu banyak. Bayangkan saja sekelas Baim Wong, Atta Halilintar, Raffi Ahmad dan sebagainya, itu mereka gajinya itu setiap minggu per 2 minggu, dan nilainya itu fantastis banget gitu loh. Maksudnya bisa dinilai dengan uang yang mungkin kita orang awam itu agak susah untuk mencapai angka itu. Ada yang mengatakan bahwa gaji mereka itu bisa sampai 1-2 miliar dalam 1-2 minggu gitu. Itu kan sangat-sangat apa ya, membuat kita itu wow, saya harus menjadi konten kreator juga. Saya ingin memberikan gambaran sedikit pengalaman saya menjadi konten kreator yang notabene-nya sampai hari ini pun saya belum mendapatkan duit sama sekali, walaupun follower saya sudah sampai 7 ribuan. Karena untuk menjadi konten kreator yang disahkan oleh YouTube itu dia harus mempunyai subscriber sekitar 1000 subscriber dengan jam tayang sekitar 2000 jam kalau nggak salah ya. Tetapi ternyata untuk mendapatkan uang di YouTube itu tidak semudah yang kita pikir gitu. Tidak segampang gitu. Kita membuat konten kemudian kita upload di YouTube dan setelah itu ya nonton berjuta-juta, beribu-ribu, dan setelah itu kita dapat uang. Tidak sama sekali. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua pekerjaan itu mudah kita untuk mencapai tingkat kesuksesan yang seperti orang-orang lain lakukan. Yang menjadi titik berat bagi saya bahwa memang menjadi orang sukses itu harus mempunyai ciri dan passion tersendiri terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Jadi kalau teman-teman mempunyai pekerjaan yang misalnya bukan ahli dalam konten kreator, ya boleh punya akun YouTube, itu hanya sebagai apa ya, untuk mengisi waktu saja. Karena kalau kita benar-benar berharap gajian dari YouTube itu aduh sangat susah sekali. Bayangkan begini loh ya, dalam video kita kalau kita udah termonetisasi oleh pihak YouTube, misalnya video kita ini 10 menit gitu, kemudian ditonton oleh orang. Jadi dalam 100 orang penonton itu kita hanya mendapatkan berapa, 0,1 rupiah gitu loh, kayak sedikit banget gitu. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang sudah seumuran segini untuk ingin menjadi konten kreator,
ya fokusin aja pekerjaan yang lain. Boleh ikut membuat YouTube, tapi jangan terlalu berharap mendapatkan gaji seperti artis-artis besar gitu. Hanya untuk fun-fun saja. Jadi kadang-kadang kita membuat konten itu lebih banyak menghabiskan uang untuk kuota kita sendiri gitu daripada bayaran yang kita dapat. Bayangkan misalnya kita isi nih paket yang anggap saja berapa ya, yang 50.000, itu kalau kita bikin konten itu tidak sampai sehari atau 2 hari gitu habis lagi. Jadi memang benar bahwa YouTube itu adalah salah satu sarang daripada cuan atau duit gitu. Tetapi tidak semerta-merta orang itu bisa merekrutnya, mengambilnya dalam jumlah yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Kadang begini, misalnya konten kita itu viral dalam sehari, dalam satu konten. Jadi belum tentu konten yang lain itu juga jadi viral gitu. Dan itu pun satu konten itu hanya dibayar sesuai dengan jumlah followers yang kita punya dan jumlah menitnya yang kita yang ditonton sama orang setelah kita dapat monetisasi, dibayar dengan kali 0,0 rupiah gitu. Tapi yang jadi apesnya, misalnya nih konten kita itu viral terus sampai dapat monetisasi. Tetapi setelah dimonetisasi, konten yang kita buat tadi sebelumnya itu tidak dihitung gitu. Jadi kita disuruh start dari nol, bahwa dia ini memang benar-benar serius untuk menjadi konten creator. Jadi setelah dimonetisasi beda lagi ceritanya, teman-teman. Jadi harus benar-benar kita harus berpikir bahwa memang tidak ada pekerjaan yang benar-benar instan gitu untuk mendapatkan uang. Jadi harus punya proses semuanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin jadi konten kreator, kayaknya saya memang agak sedikit pesimis juga sih. Tapi kalau yang benar-benar serius, yang punya HP bagus, kemudian editornya bagus, cara bicaranya bagus, ya itu kemungkinan juga dalam waktu 3 tahun sampai 5 tahun mungkin akan mendapatkan hasil, walaupun tidak banyak ya. Kecuali para selebritis itu memang punya nama mereka itu memang sengaja di up oleh pihak YouTube kayaknya untuk memancing penonton gitu. Ya begitu sih menurut aku ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membuat konten, ya semangat aja, jangan lengah sehari, setahun atau 2 tahun mati suri gitu ya, tidak apa-apa, lanjutin aja, tapi jangan terlalu berharap banyak sekali. Oke?